Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Yang pertama yang saya hormati yakni Pak Adi, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Dan alangkah baiknya sebelum kita lanjut, perkenalkan saya sebagai reporter Iu Ibda Amaria dengan NIM 231341. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Bagaimana menguasai pembicara. Public speaking adalah proses pembicaraan di depan sekelompok orang secara terstruktur dan terencana untuk menyampaikan informasi, gagasan atau pesan yang ada tujuannya tertentu. Bentuknya bisa berupa lisan, tulisan, suara, gambar, maupun simbol. Tujuannya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi dan menghibur. Lalu kenapa kita harus menguasai public speaking? Karena banyak orang sukses berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Di era sekarang tentu zaman teknologi dan dunia kerja membuat kita menyampaikan ide dengan semakin ketat. Siapa yang mampu berbicara dengan jelas dan meyakini dia yang lebih unggul. Namun sering muncul pertanyaan, bagaimana cara menjadi pembicara yang baik? Ada mitos yang mengatakan bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu bakat. Tapi faktanya kemampuan ini bisa dilatih. Semakin sering kita berlatih dan praktek, semakin berkembang kemampuan kita. Lalu apa yang biasanya menghambat? Jawabannya adalah rasa gugup. Rasa gugup muncul karena takut semakin berkembang kemampuan kita. Lalu apa yang biasanya menghambat? Jawabannya adalah rasa gugup. Rasa gugup muncul karena takut salah, takut ditertawakan, atau takut tidak percaya diri. Solusinya sederhana, sering latihan dan banyak berdoa. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat, yaitu know yourself, kenali diri kita. Yang kedua yaitu know your audience, pahami siapa yang kita hadapi. Ketiga, know your material, kuasai materi dengan baik. Dalam presentasi yang baik ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Bayangkan situasi saat presentasi agar lebih siap secara mental. Saat tampil, lakukan kontak mata. Gunakan body yang baik, perhatikan bahasa dan intonasi, serta boleh menyisipkan humor yang relevan agar tidak membosankan. Bakat, tapi faktanya kemampuan ini bisa dilatih. Semakin sering kita berlatih dan praktek, semakin berkembang kemampuan kita. Lalu apa yang biasanya menghambat? Jawabannya adalah rasa gugup. Rasa gugup muncul karena takut. Dan juga kita gunakan body kita yang baik. Perhatikan bahasa dan intonasi, serta boleh menyisihkan humor yang relevan yang tidak membosankan. Selain itu, berinteraksilah dengan audiens. Buat slide PowerPoint yang menarik adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir, dengan kesimpulan yang kuat, ada 2 hal yang sebaiknya tidak dibicarakan, yaitu hal yang sudah diketahui audiens dan hal yang memang tidak ingin mereka tahu. Bunyi. Kesan pertama yang sangat penting, komunikasi bukan hanya verbal, tetapi juga non-verbal, seperti pakaian, gerakan tubuh, jarak, dan audiens. Dan kotak mata, semua ini membentuk citra positif seseorang. Artinya kita harus tekun, sabar, merencanakan, mempersiapkan, memperhalus bahasa, dan terus berlatih. Sebagai penutup, manfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya, karena kemampuan public speaking bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang bagaimana kita menyampaikan nilai, gagasan, dan mempengaruhi orang lain secara positif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.